Bismillahirrahmanirrahim. Bak kata pantun, ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan juga lembab. Kalau saya nanti mengucapkan salam, jangan lupa hadirin menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sini kita ada Al-Ustaz Muhammad Nursyam SPDI yang alhamdulillah sebagai Ketua Basnas Kota Medan, yang alhamdulillah pada saat ini kita bersama beliau Al-Ustaz. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Dalam rangka sekilas penjelasan nanti Ustaz tentang UPZ Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin, yang mana kemarin kita sudah urus izinnya ya Ustaz ya. Iya. Kita urus izinnya, yang alhamdulillah begitu Allah mudahkan dalam pengurusannya, dan mudah-mudahan kita sudah legal dalam hal UPZ Sekolah Islam Al-Musabbihin. Jadi untuk mengawali pertemuan kita ini, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya kita pastilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir Sa'ban ini, tanggal 24 Sa'ban ya Ustaz ya? Iya, kurang lebih. Mudah-mudahan kita Allah sampaikan usia kita di Ramadan ini. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita masuk bulan suci Ramadan. Amin. Dan mudah-mudahan kita Allah panjangkan usia kita, Allah berkahi usia kita, Allah berkahi rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat berangkaikan salam keharibaan Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya sebagai MC Haji Syarifuddin Sinaga MPD. Juga alhamdulillah narasumber kita pada pagi ini Al-Ustaz Haji Nursyam SPDI. Mudah-mudahan tentunya yang sengaja kita undang dari Basnas Kota Medan sebagai Ketua Basnas Kota Medan, dan mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk mengawali pertemuan ini Ustaz, kami tentunya ingin dapat pencerahan tentang UPZ ini Ustaz. Jadi sehingga kami nanti bisa menerapkannya di sekolah ini, hal-hal yang bagaimana yang kira-kira menurut Ustaz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Abangda kami Haji Syarifuddin Sinaga selaku MC pada pagi yang berbahagia ini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih karena kami bisa membersamai acara podcast pada hari ini di sekolah kita yang kebanggaan kita ini. Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin. Islam Terpadu Al-Musabbihin. Ini luar biasa sekolahnya ini. Yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih. Yang kedua, sebelum kita panjang bercerita menjelaskan tentang OPZ ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Abang Anda kami tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, kan begitu ya pula ini kan. Jadi harus jelas barang itu macam mana, kan begitu ya kan. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Abang Anda kami, saya Muhammad Nursyam SPDI, Ketua Basnas Kota Medan. Orang mungkin bertanya-tanya apa di Basnas, karena sekarang ini banyak Ustadz salah orang kadang-kadang mengucapkan
Nah. Basarnas katanya. Ini dia. Basarnas pula katanya kan. Bukan Basnas ya. Bukan Basnas. Sementara Basarnas itu dengan Basnas jauh berbeda ini. Basarnas itu untuk apa? Untuk yang di air-air. Di air-air tuh yang gompa-gompa. Begitu lah ini. Kan begitu kan. Sementara Basnasnya tidak mengurusi orang-orang yang tak mampu. Iya. Kan begitu, didanai, diberikan haknya. Fakir dan miskin. Itu dia pula kan. Sesuai dengan 8 asnafnya pula kan begitu. Jadi Basnas ini adalah Badan Amil Zakat Nasional. Badan Amil Zakat Nasional. Jadi satu-satunya lembaga yang resmi di negara ini adalah Basnas. Walaupun sesungguhnya ada lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Nah, lembaga-lembaga amil zakat yang lain itu adalah swasta. Yang kita juga selaku Basnas merekomendasikan untuk pendirian mereka. Jadi mereka itu adalah bukan saingan, bukan musuh, tapi mitra. Akan gitu. Karena kalau Basnas sendiri nanti yang bergerak dalam hal untuk mengumpulkan harta, kemudian mendistribusikan apa yang didapat, nggak mampu Basnas ini. Makanya banyak juga lembaga-lembaga amil zakat yang lain, kan begitu. Tapi tetap senantiasa berkoordinasi dengan kita. Nah, hari ini di Medan, ya di Kota Medan khususnya, kurang lebih sudah 6,5 tahun berdiri Basnas ini. Kan gitu. Di prodi pertama itu 5 tahun. Nah saya sekarang ini di prodi kedua ini kebetulan saya pula yang terpilih menjadi ketuanya ini, abang anda kami. Kan begitunya pula kan. Kamilah terpilih, alhamdulillah saya sudah mengurusi Basnas ini 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan jabatan yang harus saya jalanin ini alhamdulillahnya selama 5 tahun. Dan itu SK-nya adalah SK Wali Kota Medan. Kan begitu, SK Wali Kota Medan. Jadi lembaga amil zakat negeri kalau kita bahasakan sekarang ini yang resmi itu adalah Basnas. Nah, kan begitu. Ini yang harus kita tahu dulu supaya Basnas ini apa? Kenapa kok lambangnya Garuda? Karena lembaga negara. Jadi kami tidak bisa macam-macam, sesuai dengan aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Harus 3 prinsip itu yang harus kita sampaikan kepada khalayak ramai supaya jangan ragu-ragu lagi dia kepada Basnas ini. Nah, salah satu tugas Basnas ini adalah membentuk UPZ-UPZ. Termasuklah UPZ sekolah kita ini, Al-Musabbihin ini, SD, SMP, IT, Al-Musabbihin. Termasuklah yang beberapa waktu yang lalu kita serahkan SK-nya ini kan begitu kan. Jadi karena apa? Karena Basnas itu tidak mampu juga untuk sampai ke akar rumput yang paling dalam. Kan begitu. Nah, jadi harus ada unit-unitnya. Kan gitu. Harus ada unit-unitnya. Salah satu unitnya itu juga adalah masjid, kemudian sekolah-sekolah, perbankan-perbankan, boleh jadi UPZ. Kan begitu. Dan syarat UPZ cukup mudah. Kan bisa juga Ustadz lihat semalam juga kan begitu datang ke Basnas, masukkan surat mohon audiensi. Ketika audiensi kita berdialog semua segala macam ini itu. Setelah itu disampaikanlah permohonan SK-nya. Kemudian kita datang untuk bersosialisasi dan kita serahkanlah SK-nya. Mudah dan gampang. Kan gitu. Karena pola-pola kerjanya nggak usah yang sulit-sulit kali. Ini kadang-kadang orang berpikirnya yang aneh-aneh nih kan, yang sulit-sulit kadang-kadang ini yang pada akhirnya menyusahkan dirinya sendiri. Jadi mengurusin zakat ini simpel saja sih sebenarnya. Kalau kita mau menyimpelkannya, tapi kalau saya mau menyusah-nyusahkan, kita tersusah-susah sendiri. Begitulah dia. Kan gitu. Jadi karena apa? Zakat ini adalah kewajiban kita. Kewajiban kita. Ini sekarang banyak, mohon maaf ini Ustadz. Banyak orang sekarang berpendapat, ya kan. Zakat dibelakangkan, sedekah diduluankan. Ini fenomena yang terjadi banyak. Yang wajibnya. Yang wajib itu dibelakangkan, yang sunnah didulukan. Padahal sesungguhnya dalam rukun Islam yang 5 itu, ya kan, salah satunya adalah kewajiban kita membayar zakat. Bukan bayar sedekah.
Nah, ini harus saya jelaskan dulu ini. Artinya bukan kita mau jadi anti sedekah, tidak. Tapi kita ingin menjelaskan kepada masyarakat, kepada pemirsa hari ini, supaya pahamlah dia mana yang didulukan, kan gitu. Yang didulukan itu adalah zakat. Selesaikan zakat itu dulu, kan gitu. Ya kami kan nggak mampu segala, itu lain cerita, itu kasusnya lain. Pada sesungguhnya di atas dunia ini tidak ada manusia yang tidak mampu. Semua pasti mampu dibuat Allah. Amin. Kita sendiri yang membuat susah-susah kita bilang yang tak mampu kita ini. Kan itu kita yang bilang kita yang tak mampu. Tapi Tuhan itu, Allah itu sudah memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Kan gitu. Ya persoalan ada yang lebih atau masih kurang itu relatif dengan usaha dan ikhtiar kita di dunia, kan begitunya pula. Makanya hari ini kami ingin menyampaikan bahwasanya dulukanlah zakat itu. Kan gitu. Karena kadang-kadang pun mohon maaf, kewajiban kita berzakat ini kan 2,5% ya. 2,5%. Kalau macam-macam zakat itu nanti bisa kita bicarakan semua segala macam ini itu. Bayangkan misalnya pendapatan dia atau penghasilan dia 10 juta. Ya. 1 bulan nih misalnya. 2,5% baru 250.000. Kan gitu. Ya. Ustaz. 10 juta pendapatannya 1 bulan misalnya. Pendapatan nilai dikumpulnya dari sana sini segala macam ini itu 10 juta. Contoh, ini contoh. Kali 2,5%. Baru 250.000. Sementara kadang-kadang mohon maaf, setiap Jumat masuklah ke handphone kita. Ting katanya. Ini ada donasi kemanusiaan, sedekah segala macam. Dengan gampangnya orang sekarang dengan transfer, dengan m-banking, kiris, 50.000. Dan 50.000. Minggu depan gitu lagi. Bahkan bisa naik jadi 100.000. Bayangkan sedekahnya bisa 300.000 sebulan. Namun zakatnya 0 rupiah. Bayangkan lihat. Karena apa? Orang banyak sekarang ya lebih mengutamakan itu tadi sedekah gitu kan. Ya. Pak, itu kan harus sesuai dengan nisab dan haulnya. Benar, harus sesuai nisab dengan haulnya. Jadi mazhab fikih apapun juga sebenarnya, kan begitu. Semua di dalam kitab-kitab fikih sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisabnya itu 85 gram emas. Kemudian haulnya, jaraknya itu ukurannya adalah selama 1 tahun. Cuman kadang-kadang kita ini kalau bayar setahun sekali, kadang-kadang merasa malas. Kenapa? Jumlah udah mulai banyak. Apalagi dia mau bulan Ramadan ini kan. Kadang-kadang ini kan orang banyak sekarang ini selalu mengatakan bahwasanya lebih afdol bayar zakat itu Ramadan. Ya, selain zakat fitrah ya. Apakah zakat mal, zakat harta, segala macam ini itu zakat profesi mau bulan Ramadan. Karena apa? Banyak orang yang berpendapat, bukan ulama ya, banyak orang yang berpendapat bahwasanya ketika di Ramadan dilipat gandakan, benar. Tapi kadang-kadang nggak konsisten dia. Ini masalahnya kan. Kan gitu. Jadi kan bisa saja orang membayar zakat hartanya atau zakat apapun juga dia yang memiliki harta yang kelebihan itu. Kalau nggak Ramadan, Muharram. Kalau nggak Ramadan, Muharram. Jadi rupanya kalau bulan-bulan lain nggak boleh. Ya boleh. Saya bilang nggak boleh. Kadang abdolnya. Kadang-kadang lebih abdolnya. Gitu mencari pahalanya, bisa memang lebih kan begitunya pula. Jadi itulah sekilas info para pemirsa. Ya, Basnas ini itulah dia. Jadi membentuk UPZ itu dalam rangka untuk memudahkan orang ketika membayarkan zakatnya. Karena nggak mungkin juga lah berbondong-bondong orang ke kantor Basnas, kami mau bayar zakat. Makanya ada unit-unit pengumpul. Kan itu ada unit-unit pengumpulnya. Kan gitu. Nah, salah satu unit pengumpulnya itulah SD Sekolah SMP. Islam Terpadu Al-Musabihin. Alhamdulillah. Itulah pula kan. Jadi ya orang-orang tua siswa, orang-orang yang mungkin yang apa namanya care dengan sekolah ini, ya silakan. Udah bisa ini, udah resmi. Kan untuk dalam hal mengumpulkan infak, sedekah. Karena niatnya cuma satu, untuk membantu. Kita ini kan di dunia ini khairnas anfa'uhum linnasnya nih. Kita mau jadikan diri kita ini
kemudian sekolah yang kita cintain ini menjadi yang bisa bermanfaat untuk orang yang lain. Dan bukan hanya untuk orang sekitar sini barangkali. Kan gitu pula. Karena kalau di sini pula, di Setiabudi ini udah berlebih-lebih orang pula semua. Mana ada lagi yang tak bermobil di sini, berharta di sekitar sini pula. Pasti kan paling tidak orang-orang yang membutuhkan di luar sekolah ini. Kan gitu ya pula kan. Nanti pada dalam hal penyalurannya bisa juga dengan Basnas, kan gitu kan bisa ini kan bersama-sama, kan itunya pula kan gitu. Karena apapun ceritanya, sekolah ini adalah unit pengumpul zakat, infak. Jadi jangan ragu-ragu lagi lah, ibu-ibu, orang-orang tua siswa, bapak-bapak ini kadang-kadang kan perkara mak-mak ini kadang-kadang kan yang menyuarakan kepada suaminya, Pak, bayar zakat, Pak. Jadi ujung tombaknya memang dari ibu-ibu ini memang. Dari ibu-ibu ini tadi. Itu pemirsa memang. Kalau sudah ibunya yang menyampaikan, Pak, ini bayarkan, ini bayar pasti. Pasti dibayar. Ya contoh lah waktu masalah Palestina saja kan begitu kan. Kan luar biasa juga sekolah kita ini menyalurkan berapa itu. Jadi kan penggeraknya ini yang penggeraknya ini. Jadi makanya Ustadz, kita pun memang sebenarnya program UVZ kita, Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin ini adalah sebagai mari bersama mewujudkan senyum bahagia generasi kita. Subhanallah. Jadi inilah dia. Jadi bagaimana bersama-sama kita mewujudkan senyum bahagia generasi kita ini. Jadi salah satunya memang kita membantulah kepada sesama berbagi lewat UPZ Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin. Jadi memang Ustadz, terima kasih juga Ustadz sudah luar biasa menjelaskan tentang Basnas. Bawahannya terus ke bawah-bawah adalah UPZ sebagai pengumpul zakat dari Basnas ini. Jadi kita ini kan Ustadz, seberapa pentingnya zakat ini yang kita berikan bagi khususnya lah untuk khiroh kepada umat Islam kita ini. Kalau ditanya seberapa pentingnya zakat ini, kalau menurut saya dan menurut pendapat para ulama, dengan ayat-ayat Quran yang ada, dengan hadis-hadis yang ada, dengan riwayat-riwayat yang ada, ini sangat penting sekali. Amin. Memang kewajibannya. Memang kewajiban. Memang wajib hukumnya. Karena apa? Sedangkan yang sudah diwajibkan aja pun kadang-kadang nggak tertunaikan, apalagi nggak diwajibkan. Kan gitu. Banyak orang melupakan. Karena apa? Karena memang persoalan zakat ini jarang sekali dibahas. Jarang dibahas. Karena kan di masjid-masjid ataupun di mana-mana setiap perayaan Islam, selalu pembahasan itu persoalan daripada ibadah, muamalah. Tentang zakat ini hampir nyaris tertinggalkan. Makanya ya bayangkan nih pemirsa, ya Ustadz ya, potensi zakat di Kota Medan ini itu 8 triliun sebenarnya. 8 triliun potensi ya. Dengan adanya Basnas, dengan adanya lembaga-lembaga amil zakat yang lain, belum tercapai. 1 triliun saja pun belum tercapai. Oh, belum tercapai. Belum tercapai. Karena masyarakat kita ini apa ya, ada yang berpendapat bahwasanya, dan pendapatnya benar sih, bukan salah, aku punya harta, kenapa mesti ke Basnas? Kenapa mesti kepada lembaga amil zakat yang lain? Kalau aku ngasihkan langsung ke orang yang membutuhkan, boleh nggak? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Kan gitu, boleh. Dan dianjurkan lagi malah mesejahterakan orang terdekat kita daripada orang yang jauh. Kan gitu. Cuman persoalannya hari ini, mohon maaf, kita kan harus bisa memahami, ya. Kita adalah muzaki, kita yang memberikan harta kita kepada orang yang membutuhkan. Mustahik namanya, kan begitu. Kalau dor-doran lah kita kasih kepada mustahik itu, kita kasih, yang pada akhirnya kita takutkan dan kita sanksikan. Ini menjadi, mohon maaf tanda kutip, keenaan ya, gitu. Kan gitu.
Karena terus kita berikan apa yang jadi dibutuhkan dia, misalnya butuh dia beras atau gula atau apa, kita kasih tiap bulan nih. Boleh, sampai bilang nggak boleh, kan gitu. Nah, tapi apakah kita punya program orang yang mustahik ini menjadi muzaki ke depannya? Nah, kan itu. Itu yang kita dorong ya. Itu yang harus kita dorong gitu. Orang yang kita berikan sesuatu kepada dirinya itu harus dia juga mengedukasi dirinya bagaimana besok dia juga sebagai pemberi pada akhirnya. Nah, hal-hal yang seperti inilah kalau seandainya kalau kita secara pribadi memberikan kepada orang itu, seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti tak boleh, tapi takutnya keenaan nih. Akhirnya jiwa-jiwa orang yang menerima ini ya jiwa penerima terus, bukan ada jadi merubah dirinya menjadi jiwa pemberi keesokan harinya. Nah, dengan lembaganya Basnas ini, dengan lembaga amil zakat yang lain, nah ini yang mencoba kita rubah. Contoh misalnya, macam di Basnas itu ada seorang pedagang yang datang kepada kita, ya kan? Dia awalnya sudah berjualan sih, kan gitu. Cuman bagaimana dia untuk mendapatkan peningkatan hasil penjualan, bermohon kepada kita, kan gitu. Dia butuh modal misalnya 3 juta rupiah. Dan di Basnas itu bukan berarti orang mengajukan permohonan sekian disetujui sekian. Tidak. Jadi di Basnas itu ada namanya bagian asesmen. Diperiksa dulu dia, keluarganya seperti apa, kehidupannya seperti apa, dia beribadah atau tidak. Sampai sebegitu. Karena kita ini kan mencari orang yang memang amanah. Jangan kita kasihkan nanti, mohon maaf, bukan hanya 3 juta, 500.000 aja bisa kita kasih. Kalau nggak amanah, 1 hari dikasih, 1 hari tutup tuh. Kan gitu ya. Jangan pula begitu. Ya kan? Karena kan dia untuk menyambung hidup ini, Ustaz. Jadi memang harus berkelanjutan. Kita asesmen apa yang dibutuhkannya. Misalnya dari 3 juta itu, dia butuh kompor. Betulkah dia butuh kompor? Kita tengok di rumahnya. Ternyata di rumahnya ada 2 kompor. Nah, kita sarankan kompor nggak usah dibeli, pakailah kompor lama. Jadi kan gitu-gitu. Kita tawarkanlah yang diprioritaskan. Ya? Diprioritaskan yang mana? Yang pada akhirnya bisa-bisa saja kebutuhan dia dengan yang diajukan dia itu tidak sama. Ini namanya mengajukan proposal 3 juta misalnya. Rupanya pada akhirnya cuma butuh 1 jutanya kawan tuh. Dan kita Basnas ini, mohon maaf Ustadz, kita tidak memberikan uang. Kalau dia membutuhkan barang, kita belanjakan barangnya itu. Karena kita takut orang sekarang ini banyak sekali dengan alasan beli barang. Ketika kita kasih uangnya, nggak dibelanjakan ya barang itu. Masya Allah. Sering terjadi itu kan, begitu kan. Makanya kami itu berpendapat bahwasanya benar-benarlah tim asesmen itu untuk memeriksa sampai sejauh manalah dia, si pedagang ini misalnya, UMKM ini yang membutuhkan jualan ini, kan gitu. Sampai pada akhirnya mungkin butuh modal uangnya cuma 300.000. Ya bayangkanlah misalnya Ustadz, dia tukang lontong, tukang jual nasi gurih, butuh modal 5 juta, mana mungkin? Nggak mungkin itu. Tapi sak warungnya mungkin. Mungkin sak warungnya. Itu isi warungnya. Makanya kita asesmen. Sementara modal putaran dia barangkali cuma butuh 300.000 ke 500.000. Mungkin peralatan-peralatannya. Makanya kita asesmen dan kita belanjakan dan kemudian kita serahkan dia. Kan gitu. Jadi begitulah proses-prosesnya Ustaz. Jadi Ustaz, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari penitia UKZ kita Ustaz. Jadi bagaimana zakat dapat dikelola secara efektif oleh lembaga-lembaga amil zakat, Ustaz? Nah, jadi termasuk ini kan amil zakat kita ini. Bagaimana kita supaya efektifnya mengelola ini? Gimana menurut Ustaz kira-kira? Ini pertanyaan dari penitia, juga pemirsa ini di rumah. Mudah-mudahan di mana saja berada bisa dapat nanti menjadi pedoman kan, sehingga kami nanti kita di Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin ini bisa menjadi seorang yang amanah lah, benar-benar yang sesuai Ustaz sampaikan tadi. Kita sebagai unit pengumpulan zakat, insya Allah pastilah kita nanti selalu akan berkoordinasi dengan Basnas Kota Medan, bagaimana dalam hal penyaluran,
bagaimana dalam hal pengumpulan dan pengelolaannya, sehingga ini sesuai dan efektif. Ini dikelola dengan dari UPZ kita ini. Terima kasih Ustaz. Baik, gimana sih caranya mengelola dana umat ini? Iya, dengan baik, efektif lah. Efektif, kan gitu. Yang pertama, kalau saya boleh berpendapat sih, niat ini. Ini persoalan niat. Niatnya apa nih sekarang? Karena kadang-kadang niat yang baik itu banyak godaan nih. Iya. Kita niat yang baik sudah saja. Niat yang baik. Mari bersama wujudkan senyum bahagia generasi kita. Ini kan gitu. Ini niatnya luar biasa. Ini niat kita. Niat kita kan gitu. Dengan niat kita baik dan kita dengan usaha yang baik, pasti hasilnya baik. Iya. Kan gitu. Yang kedua, amanah. Iya. Harus amanah. Insyaallah. Karena mohon maaf ya, kita ini punya dua tanggung jawab ini sekarang. Dunia dan di akhirat. Karena kita ini pegawainya Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita boleh kita bilang nih. Amin. Bayangkan menjemput harta orang. Iya. Menjemput zakat orang. Iya. Sampai-sampai kan pernah itu kejadian dulu di zaman Rasulullah. Iya, amin. Kan begitu. Bakar itu kalau seandainya orang nggak mau bayar zakat. Allah. Kan begitu kan. Orang sekarang nggak takut lagi itu. Padahal sesungguhnya tugas kita ini sangat mulia. Tapi kadang-kadang kita sebagai pengurus zakat-zakat ini direndahkan orang. Ini yang kadang-kadang bisa meneteskan air mata. Bayangkan Ustadz, tugas kita ini berat. Membersihkan daki dosa orang. Allah. Bayangkan. Jangan kita pula dosa itu kan gitu. Jangan daki itu. Jangan pula daki itu lengket sama kita. Kan begitu. Sebagai penitia UPZ, lengketnya ke kita. Lengketnya ke kita. Cuman kita ini kan jadi fasilitator. Iya. Pendobrak dia untuk menyadarkan dia. Ayo, marilah. Kalau orang sekarang berpendapat ya macam-macam lah Ustaz. Adalah katanya nanti mohon maaf fitnah, wah itu nggak amanah itu. Apalagi mohon maaf baru lagi dibentuk unit pengumpul zakat tiba-tiba beli kereta. Dibilangnya pula ini pasti uang dari zakat Syanu nih katanya. Tahu lah, lancip kali mulut orang Medan ini kan. Itu juga kadang-kadang. Itu perlu dikasih minum madu. Itu perlu kasih minum madu. Makanya kami mohon izin Ustadz. Ini kan ada di depan kita ini madu ya, madu produk Basnas nih kerjasama dengan teman-teman ya. Ini dalam rangka untuk supaya jangan sariawan, Ustaz. Supaya jangan lancip kali mulut-mulut orang Medan ini kan. Jadi rupanya sekarang juga nih Ustaz, mohon maafnya seperti yang kalau Ustaz tanya tadi macam mana manajemen mengelola zakat ini UPZ ini simpel-simpel aja sih, simpel-simpel aja. Pada intinya ada yang terkumpulkan. Salurkanlah itu. Karena apapun ceritanya, ini persoalan kepercayaan umat. Amin. Kan gitu. Jangan diendap-endapkan uangnya. Kalau belum cukup, dicari supaya cukup. Nah, salah satu medianya adalah madu. Amin. Kan gitu ya pula. Iya. Karena sekarang rupanya Ustadz, ada orang yang mau bersedekah dia, ada yang dibawanya pulang. Gitu. Bersedekah membeli sambil bersedekah. Membeli sambil bersedekah. Makanya di sini kan lihat nih kan ada di sini disampaikan, dengan membeli madu ini Anda sudah bersedekah melalui Basnas. Allah. Sampai begitu. Ini harganya 60.000 Ustaz. Tidaknya begitu. Taknya begitu mahal. Ukurannya 350 mililiter. Kan gitu, 350. Ya kan. Ini madunya bukan madu hutan tapi madu ternak, Ustaz. Madu ternak yang ditaruhkan di hutan. Dia diternak di tengah hutan itu gitu dengan bermacam apalah banyak kotaknya semua segala macam ini itu kan begitu. Jadi dengan dia membeli produk Basnas ini berarti dia sudah bersedekah ke Basnas dan banyak orang yang bisa dibantu kan. Jadi pemirsa jangan ragu-ragu, ini adalah merupakan media saja sih sebenarnya untuk bersedekah para pemirsa. Kan begitu. Jadi ini produk Basnas yang insya Allah sudah didoakan. Sudah didoakan juga. Itulah.
Paling tidak doa-doa kaum du'afa, kaum fakir dan miskin, ketika kita membeli barang ini, kita sudah bersedekah, membantu kesusahan kehidupan mereka. Nah, ini bukan promosi, cuman kalau bisa dibeli lah, kan begitu. Kan begitu nih Ustaz. Begitulah dia. Jadi simpel-simpel aja Ustaz, dalam hal pengelolaan zakat ya. Nggak usah terlalu ribet-ribet begini begitu, begitu. Jadi Ustaz, tentunya memang ada juga ini yang pertanyaan dari kita semua. Apa saja jenis-jenis zakat yang ada dalam Islam dan bagaimana cara penghitungannya, Ustaz? Nah, jadi menghitungkan ini, jadi sehingga orang nanti bisa, mungkin dari orang-orang tua murid kami, TK, RA, SD, SMP, yang insya Allah yang akan menyalurkan zakatnya juga nanti di UPZ Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin, bisa nanti ini mendapat penjelasan. Supaya bisa dia menghitungkan zakatnya ini. Zakat ini kan banyak ya. Tapi orang selalu membagi itu kepada dua hal. Apakah itu zakat harta atau zakat mal, dan zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu khusus Ramadan menjelang Idul Fitri. Kan begitu ya pula. Dengan ukuran yang sudah disepakati oleh ulama-ulama kita, ulama fikih kita. Nah, kalau itu pula memang kewajiban setiap tahunnya, dan itu saya rasa hampir 100% masyarakat Indonesia membayarkannya yang mampu, kan begitu kan. Tapi kan persoalan yang kedua ini adalah zakat mal. Itu yang punya ukuran. Jadi dari zakat mal itu ada mungkin zakat profesi, kemudian zakat peternakan dan perikanan, dia zakat perkebunan, kan begitu, zakat perniagaan, macam-macam lah. Tapi hampir rata-rata itu diinkludkan ke dalam satu zakat mal, zakat harta ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Persoalan zakat harta ini adalah sesuai dengan haul dan nisabnya. Haul itu adalah jarak temponya. Nisab itu adalah ukuran timbangannya. Kan begitu ya. Kalau kita bahasakan yang ringannya ini ya, supaya paham masyarakat ini. Ukuran banyaknya lah. Ukuran banyaknya. Haulnya itu ukuran waktunya itu setahun. Kan gitu. Ukuran nisab dan timbangannya itu adalah 85 gram emas. Kan gitu. Pokoknya ukurannya 85 gram emas selama 1 tahun. Nah, contoh misalnya hari ini, harga emas berapa 1 gram? Kan gitu. Nah, kita katakanlah Ustadz 1 juta. Ya, 1 gram emas itu 1 juta. Berarti 85 kali 1 juta. Berarti totalnya 85 juta. Siapa-siapa yang memiliki harta yang 85 juta, maka sudah berkewajibanlah dia mengeluarkan zakat hartanya sebesar 2,5%. Bukan yang besar kali, Ustaz. 85 juta kali 2,5%, paling-paling nggak sampai 200.000 lah, Ustaz. Begitunya. Nah, kan kurang-kurang lebih begitunya pula ya kan. Bukan 20%. Kan kalau 20% pula kali 85 gram emas udah 1 juta lebih, kan gitu kan. Ini ya 2,5%, kan 2,5% paling nggak sampai 200.000 lah. Cuman kadang-kadang orang memberat-beratkan dirinya sendiri. Ini kadang-kadang memberat-beratkan dirinya sendiri. Kemudian begini Ustadz, orang selalu ketika ingin mengeluarkan hartanya banyak kali alasan. Banyak alasan, yang kebutuhanku inilah, kan gitu. Jadi menurut Ustadz, dalam hal pengeluaran zakat mal ini, mana lebih baik dia begitu dapat dikeluarkan atau menunggu dia 1 tahun? Jadi memang kalau persoalan haul ini, kalau memang betul-betul konsisten lah hidupnya ya, konsisten dia, mengikutlah dia dan berpendapatlah dia dengan mazhab-mazhab yang ada, setahun sekali. Oh, setahun sekali. Kan begitu. Andaikan dikeluarkannya per dapat, perumpamanya dia gajian, dikeluarkannya. Boleh. Untuk apa? Mempermudah. Kadang-kadang begini Ustaz, kalau orang udah membayarkan setahun sekali ini, mohon maafnya, misalnya lah,
dia punya harta banyak segala macam, harus dia bayar misalnya 10 juta. Kan gitu, setahun sekali 10 juta. Dipandanginya lah duit itu 10 juta tadi kan. Wahai duit, sayang kali lah kau. Baguslah untuk jalan-jalan atau belanja katanya. Untuk belanja saat ini beras naik. Beras naik semua segala macam itu. Cabai naik. Bagus belanjakan aja katanya. Semua naik. Bagus ku belanjakan aja. Datang bisikan-bisikan iblis ini tadi gitu. Kita takutkan itu. Akhirnya tak jadi bayar zakat. Kalau saya sih pada prinsipnya kalau ditanya kepada saya, diri saya Ustaz, dulukanlah urusan Allah. Amin insyaallah. Baru akhirlah dengan urusan dunia. Ini kadang-kadang kita, mohon maaf, kita belakangkan urusan Allah. Begitu dapat duit, urusan dunia yang kita pikirkan, bukan urusan Allah yang kita pikirkan. Makanya banyak orang bertanya kepada saya, Ustadz, Pak, sebenarnya yang kita zakat ini harta kotor atau harta bersih? Senyum saya. Ini yang nanya pasti mau nyari keuntungan nih saya bilang. Saya jawab, harta yang kita keluarkan sebagai zakat itu bukanlah harta bersih, tapi harta kotor. Sebelum kita keluarkan ini dan itu dengan kebutuhan, mungkin ada hutang dan piutang semua segala macam ini dan itu, kita bayarkan dulu kepada Allah. Contoh. Contohnya mohon izin, mohon maaf. Macam kita ini kan ada upaya kita untuk mengambil zakat-zakat daripada ASN ya, aparatur sipil negara. Kan begitu kan. Para pemuazaki kita. Mereka selalu beralasan begini, Pak Ustadz katanya, kami ini kan ada SK kami ini katanya, nggak tamat-tamat sekolahnya katanya, nggak tamat-tamat sekolahnya katanya. Begitu masuk gaji Ustadz, habis semua gaji Ustadz, tinggal mengharapkan TPP katanya. Jadi kami ini bayar zakat ini kayak mana nih, zakat penghasilan nih contohnya. Itu banyak juga. Banyak kejadian-kejadian itu kan gitu. Karena SK pegawai ini kan bisa pula disekolahkan di istilah kita kan begitu kan. Dan itu nggak tamat-tamat Ustaz. Habis tamat SD masuk SMP dia, SMA, S1, S3 sampai tua bisa. Sampai pensiun bisa, nggak keluar sertifikat tuh. Kan gitu SK tuh pula. Nggak tahu entah kemana, pokoknya disimpan sama bank aja kan gitu kan. Nah, habis semua katanya. Tinggal TPP yang kita punya. Jadi kita bayar zakat ini kayak mana? Nah, ini kadang-kadang kita ini mempersulit diri sendiri. Padahal sesungguhnya ketika kita mengeluarkan hak Allah dan dia yakin bakal diganti oleh Allah yang berlipat ganda. Pasti, saya pastikan itu. Karena izin Ustaz, saya sering sekali mendapatkan keajaiban-keajaiban kehidupan. Jujur saja, mohon maaf. Kan gitu. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang bersedekah yang di luar sana, orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat segala macam, pasti juga merasakan hal yang sama. Gak mungkin Allah tuh zolim. Gak mungkin Allah tuh tidak mencukupkan kehidupannya. Amin. Insyaallah. Pasti dicukupkannya kalau memang orang itu betul-betul lillahi ta'ala. Arti lillahi ta'ala ini maksudnya dia ikhlas memberikan hak Allah itu diutamakan. Jangan cerita hutang. Hutang ini kan perbuatan kita di dunia ini. Kita yang membuat diri kita susah. Allah mana pernah membuat susah kita. Nah, ketika kita membuat susah kita, makanya kita butuh pertolongan Allah. Makanya urusan Allah ini didulukanlah dia. Contoh lah Ustaz, kadang-kadang kita ini membangun usaha, duit tak ada, minjem uang ke bank. Itu kan nyusah-nyusahkan hidup kita namanya. Bayangkan, yang awalnya tak berutang, jadi berutang awak karena mau berusaha. Dengan jalan mungkin minjem uang ke bank. Tapi kalau kita tidak bersandarkan kepada la haula wala quwata illa billah, kepada Allah, ya kan? Usaha itu pasti nggak berjalan. Pasti nggak berjalan. Tapi kalau kita dengan berniat, aku berusaha setiap bulannya atau setahun sekali paling lama, dengan sesuai dengan haul dan nisabnya, aku keluarkan untuk hak Allah. Saya rasa Allah nih pasti melihat. Amin. Sami'ul basir. Sami'ul basir ya. Maha mendengar. Maha melihat. Ini kadang-kadang enggak, udah syirik kita ya kan. Nanti rugi kita. Belum malah cerita usaha, udah cerita rugi kawan tuh. Ada juga pertanyaan kadang-kadang begini, Ustaz, katanya, kalau zakat mal saya, contoh,
Saya punya uang 100 juta nih. Uang 100 juta sampailah nasabnya sampai untuk 100 juta sampailah haulnya untuk 1 tahun. Nah, apakah ini saya zakatkan katanya. Nah, sementara saya simpan ini terus yang 100 ini. Nah, tentunya Ustaz berkurang-kurang lah Ustaz katanya. Berkuranglah harta saya ini. Berkurang-kurang terus katanya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Ustaz? Pada syariatnya memang berkurang. Iya. Tapi pada hakikatnya kan bertambah. Amin, amin, amin. Itunya pula. Itulah zakat mal ini. Zakat mal tadi. Allahu Akbar. Memang kalau secara pikiran manusianya, aku punya uang 100 juta nih. Yang ku endapkan misalnya, tak terpakai. Kan gitu. Dikeluarkanlah zakatnya, misalnya 2,5%, 100 juta. Kan gitu. Kalau 100 juta kali 2,5% baru berapa lah itu kan begitu kan, kurang lebih 2,5 juta gitu kan. Dikeluarkan, berarti kan tinggal sisa uangnya nanti 90 juta 500. Apa? 750. Apa? 97 juta 500.000 rupiah karena kurang 2,5 juta. Udah di tahun depan dibayarkannya lagi yang sejumlah 97 juta 500 tadi, potong 2,5%. Lama-lama habis duitnya. Secara syariatnya kan gitu. Makanya kalau kita punya uang ini jangan disimpan-simpan aja. Kan begitu. Dibuatlah entah usaha supaya dia bisa bergulir. Kan begitu kan? Supaya macam mana? Tapi pada hakikatnya orang-orang yang kita lihat habis secara syariat dunianya, tapi pada akhirnya, pada hakikatnya pasti dia dimudahkan oleh Allah dengan urusan yang lain. Allah yang balas. Pasti Allah yang balas. Jadi jangan sanksi kita itu mendulukan urusan Allah. Itu kan ketakutan kitanya itu. Wah, uangku habis. Nggak balik lah. Contoh dia punya emas kan Ustaz, emas sekian gram. Jadi dizakatkan 2,5%, berkurang lama-lama sedikit katanya. Lama sedikit katanya. Itu hitungan manusia. Itu manusia. Memang kalau hitungan manusia untung dan rugi. Nah ini lebih banyak ruginya ketimbang untungnya kalau hitungan manusia ini. Tapi kalau sama Allah mana ada cerita rugi? Pasti untung. Amin. Nggak pernah Allah tuh membilangkan kalau kau buat ini rugi kau sekian, nggak pernah. Nah, dalam ayat-ayat Quran sendiri para pemirsa, ya perlu kita tahu sama-sama. Pernahkah di situ cerita rugi? Nggak pernah. Sedangkan kita membaca Al-Quran aja 1 huruf aja, kau dibalas 10 katanya. Bayangkan itu. Masya Allah. Nah, maaf ceritanya kalau mau kita akal-akali, mohon maaf lah ini beribadah nih ya kan. Baca Quran, baca alif-alif aja, Wak. Alif, ba, ta, sa. Berapa huruf tuh? 29 huruf. Bayangkan itu kali 10. Udah 290. Pahala kebaikan. Bayangkan kalau mau kita akal-akalin. Tapi begitulah baiknya Allah. Begitu baiknya lah Rasulullah kita. Nah, kita saja lah manusia ini dalam ketakutan. Karena apa? Masih bersemayam nilai-nilai keburukan itu di dalam diri kita. Iblis tuh terus mengintai kita nih, menggoda kita. Kuat nggak iman kita? Tinggal itu saja sih. Jadi persoalan zakat ini ya, infak, sedekah, ini persoalan keyakinan kalau saya Ustaz. Iya. Semakin kita yakin, semakin kuat keyakinan kita, akan semakin kuat juga lah Allah akan memberikan solusi kepada kita. Jadi kalau orang senang berzakat biasa itu Ustaz. Orang senang punya uang, bersedekah biasa itu. Coba kita bersedekah di saat kita sulit. Allah. Di saat kita sulit. Contoh nih Ustaz, contoh. Kita punya anak sakit, butuh biaya. Kita sedang panik nih. Uang sementara yang ada di kantong kita 100.000 nih contoh. Tiba-tiba datang orang masjid meminta sumbangan. Mana yang kita pilih? Anak kita yang sakitkah? Atau orang masjid yang datang meminta sumbangan? Uang tinggal 100.000. Ini kan dilema dalam diri kita ini. Satu sisi anak adalah amanah dari Allah. Satu sisi masjid adalah urusan Allah juga. Nah ini kadang-kadang dibenturkan kita dengan persoalan-persoalan ini sehingga kita nggak bisa menjawab. Kalau saya ditanya, ya kan, kalau saya ditanya,
saya akan mendahulukan persoalan masjid. Amin. Amin. Karena kalau kita selesaikan persoalan masjid, pasti selesailah urusan anak kita. Tapi kalau kita dulukan urusan anak kita, masjid ini nggak akan pernah bisa kita selesaikan urusannya. Ini persoalan keyakinan. Makanya orang bilang, gila kau nih katanya. Pasti bilang orang kita gila. Anak kau loh, mati anak kau besok. Apa bisa kita jamin juga kita ini hidup? Ya, menghidupkan, mematikan Allah. Mau hidup dan mematikan itu urusan Allah. Ya Allah. Ternyata kehidupan abadi itu di akhirat. Amin, amin, amin. Karena urusan masjid ini urusan akhirat loh. Bisa saja Allah yang mengutus dia untuk mendatangi masjid ini, mendatangi orang ini. Samalah kayak yang sekarang Ustadz, ya kan? Dia buta, tuli, tapi dia tidak meminta-minta di tengah jalan. Dia jual kerupuk, Ustadz. Amin, amin. Assalamualaikum katanya. Belilah kerupuk saya, Bu, katanya. Kalau secara akliyah manusia kita usir itu pasti. Sana kau. Tapi kalau kita yang sudah memang dekat dengan Allah, pasti kita melihat bahwa yang datang itu adalah utusan Allah. Amin, amin. Maka baik satu ataupun dua kerupuk dia, kita beli. Karena sesungguhnya nggak mungkin Allah itu mengirim orang kepada kita yang meminta kepada kita. Kita nggak mampu untuk membantunya, Ustaz. Itu aja prinsip hidupnya. Itu, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz, pada pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita tadi begitu banyak berbincang-bincang tentang unit pengumpulan zakat, terutamanya UPZ Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin kita ini. Tentunya, Ustaz, apalagi kita saat ini mau menjelang bulan suci Ramadan, ya kan? Mudah-mudahan sesuai kata Rasulullah, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan nira." Siapa yang bergembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah akan memberikannya begitu pahala yang lebih baik, terhindar dari siksa api neraka. Walaupun hadis ini tergolong memang tidak sahih, tapi setidaknya kita sebagai umat yang beriman gembiralah menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Apatah lagi Ramadan ini tentunya juga kata Rasul, afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Ya. Sebaik-baik sedekah itu pada bulan suci Ramadan. Betul, nah, betul. Inilah salah satunya, makanya banyak yang sesuai Ustaz sampaikan tadi, orang berlomba-lomba itu bersedekah, mengeluarkan zakat, nah, infak sedekahnya ini tadi pada bulan suci Ramadan. Karena Allah sudah janjikan, dilipat gandakan oleh Allah perbuatan amal baik umat Islam ini. Karena Allah lipat gandakan itu memang 70 kali lipat kebaikan kita. Ya kan? Benar. Siapa yang beramalan wajib, kata Rasulullah, Allah berikan 70 kali lipat. Siapa yang beramalan sunnah di Ramadan, Allah berikan seperti ganjaran yang wajib. Dan luar biasa. Jadi mudah-mudahan tentunya di Ramadan ini UPZ Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin sebagai awal penerima pengumpulan zakat dari kaum muzaki, yang pezakat-pezakat kita umat Islam yang beriman kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa amanah, insyaallah. Jadi bisa kita juga Ustadz berkomunikasi cara-cara untuk sesuai yang Ustadz sampaikan tadi adalah asesmen dalam hal menentukan yang mustahiknya. Nah, tadi Ustadz juga sudah menyampaikan mana yang mustahik, apa-apa saja dia, ya kan? Kita harus survei. Kita harus asesmen, kita nilai. Ini layak enggak? Ini gimana enggak ini? Nah, inilah tugas kita bersama, insyaallah. Kita sebagai pengumpul zakat di Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin ini. Jadi mudah-mudahan podcast kita UPZ Sekolah Islam Terpadu Al-Musabbihin ini, Ustaz, sebagai moto kita, mari bersama mewujudkan senyum bahagia generasi kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini, Ustaz, pertemuan yang Allah berkahi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah berkahi. Perpisahan kita dari tempat ini, perpisahan yang Allah ampuni segala dosa dan akhirat kita. Allah cucurkan rahmat kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Allah jadikan kita semuanya, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita yang soleh solehah. Mudah-mudahan. Dan satu lagi, Ustaz,
kepada pemirsa jangan ragu-ragu lagi insyaallah untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya ke UPZ kita ini. Sekolah Islam Terpadu. Sekolah Islam Terpadu Musabbihin. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu. Insyaallah. Karena kalau sudah berinfak berzakat di sekolah SD, SMP, IT Musabbihin ini, berarti Bapak dan Ibu juga sudah berzakat, berinfak dan bersedekah di Basnas Kota Medan. Amin. Sesuai dengan tadi ada produknya juga madu, jangan lupa dibeli juga Bu, supaya juga bersedekah ini dan dapatkan barangnya juga di sekolah kita ini. Di minimarket nanti di minimarket Al-Musabbihin. Insyaallah. Mudah-mudahan ini semua menjadi keberkahan di bulan Ramadan kita, Ustadz. Sama-samalah kita berdoa, kita disehat-sehatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Ya kan? Insyaallah kita bisa bertemu dalam waktu dan kesempatan lah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Ustadz, terima kasih, luar biasa penyampaian yang Ustadz berikan kepada kita semua, pencerahan kepada kita semua. Tentunya tiada lain, kita pastilah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada khilaf dan salah kita minta ampun kepada Allah, dan tentunya juga ada khilaf dan salah kita kepada seluruhnya pemirsa. Kita mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin ada kata yang tidak mengenakan atau yang tersirat di hati yang untuk bahwasanya yang mungkin tidak baik, buanglah sejauh-jauh yang tak baik. Yang baik mari kita sama-sama amalkan. Mudah-mudahan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.